Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dari kelas MJ 202 program studi manajemen S1. Tujuan kami membuat video presentasi kali ini untuk menjelaskan tugas mata kuliah Statistika, Ekonomi dan Bisnis di semester 2 ini yang akan ditujukan kepada Ibu Rati Anggoro Wilis. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Ayuwana Puspitasari, yang kedua Mutiara Fauzani, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Triastiono. Baik, kita mulai saja. Di sini ada Kak Triastiono yang akan menjelaskan tentang ukuran skewness dan kurtosis, jarak, varians, dan simpangan baku. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan pada mulanya statistik hanya digunakan untuk menggambar keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan, skor perhitungan, banyaknya penduduk, pelayanan pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga putusan yang diperoleh dapat diterima. Statistik bisnis merupakan perpaduan antara statistik induktif dan statistik deskriptif. Ilmu statistik selalu berkembang dan sebagai alat untuk membantu dalam kegiatan penelitian. Statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara atau digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan pada mulanya statistik hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan, skor perhitungan banyaknya penduduk, pembayaran pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data, serta penarikan kesimpulan yang sahih dengan keputusan yang diperoleh dapat diterima oleh statistik bisnis, dan perpaduan antara statistik induktif dan statistik deskriptif. Ilmu statistik selalu berkembang dan sebagai alat untuk membantu dalam kegiatan penelitian. Statistik juga berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau negara. Adapun pengertian dasar statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data, atau singkatnya statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan suatu data. Statistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pengembalian kesimpulan untuk mengungkap pola dan suatu tren tertentu. Topik pembahasan kelompok ini adalah yang nomor 1 itu adalah skewness atau kemiringan, nomor 2 kurtosis atau keruncingan. Skewness yang artinya memiliki kemiringan atau kecondongan, atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Untuk sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata median dan modus yang tidak sama besarnya, dalam kurung X bar sama dengan garis median sama dengan garis MO, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi tersebut disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Kemudian jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi tersebut disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan yang negatif. Berikutnya seperti yang ada di gambar, kurtosis yang artinya keruncingan atau distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya. Keruncingan atau kurtosis terdiri dari 3 bentuk kurvanya, yaitu leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Lalu rumus menghitung skewness dengan metode matematis adalah
dengan not jika SK sama dengan 0A, kurva yang memiliki bentuk simetris. Jika SK lebih besar 0A, positively skewed. Jika SK lebih kecil dari 0A, sama dengan negatively skewed. Jadi besaran runcingannya ini seperti yang ada di gambar yang terlampir di PPT. Kemudian untuk rumus menghitung kurtosis adalah untuk data tunggal K sama dengan alfa 4 sama dengan sigma buka kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 4 per NS pangkat 4. Kemudian untuk data berkelompok K sama dengan alfa 4 sama dengan sigma F buka kurung X min X bar tutup kurung pangkat 4 per NS pangkat 4. Lalu di sini juga ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Kak Ayuwanda Puspitasari. Untuk Kak Ayuwanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Rati sebagai dosen statistika dan ekonomi bisnis 1 yang sudah memberikan tugas terstruktur ini kepada kelompok dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Di sini terima kasih juga untuk Bapak Trias yang sudah menjelaskan materi-materi di atas. Di sini saya bagiannya hanya untuk menjelaskan contoh soal pengerjaannya saja. Dimana satu berikut ini adalah jumlah pinjaman yang diberikan sebuah bank di Jakarta kepada para nasabahnya tahun 2012 yang lalu dalam jutaan rupiah yang sudah dikelompokkan. Yang pertama adalah perintahnya kelompokkan data tersebut. Nomor 2, hitunglah ukuran jarak varians dan simpangan bakunya. Yang ketiga, hitunglah tingkat squeness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau keruncingannya. Yang 4, gambarkan grafiknya dan beri kesimpulan. Nah, di sini jawabannya adalah yang A dulu ya, atau nomor 1, kelompokkan data tersebut. Jadi kami sudah mengelompokkan datanya dan kami buat dulu range-nya. Rumus range adalah R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Berarti R adalah 41 dikurang 10 sama dengan 31. Jadi banyaknya jumlah pinjaman sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 100. 100 itu adalah dari jumlah nasabah ya, yang kita jumlah 100 sama dengan 1, jadi 3,3 log 100 adalah 6,644, jadi 1 ditambah 6,644, jadi banyak jumlah pinjamannya adalah 7,644 dengan dibulatkan menjadi 8. Nah, panjang pinjaman sama dengan rentang per panjang rintangan. Rentang itu range juga bisa ya, atau jadi panjang pinjaman sama dengan 31 dibagi 8 sama dengan 3,875, atau bisa dibulatkan menjadi 4. Nah, itu yang untuk jawaban nomor 1. Nah, untuk nomor 2 adalah hitunglah ukuran jarak varians dan simpangan bakunya. Di sini sih cara menghitung X1 atau XI-nya sama dengan interval atas dikurang interval bawah dibagi 2. Jadi X1 sama dengan 10 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 11,5. X2 14 tambah 17 dibagi 2 sama dengan 15,5. Begitupun selanjutnya sampai ke X8, yaitu 38 tambah 41 dibagi 2 sama dengan 39,5 dengan rumus yang sama ya. Jadi R adalah jarak range sama dengan nilai tengah pinjaman akhir dikurang nilai tengah pinjaman pertama. Jadi R sama dengan 39,5 ya, yang paling akhir tadi, dikurang 11,5 nilai tengah pinjaman pertama. Berarti R sama dengan 28 hasilnya. Nah, di bawah ini adalah perhitungan nilai untuk perhitungan varians dan data kelompoknya. Kita cari dulu X barnya sama dengan rumus X barnya adalah sigma F dikali X per sigma F. Berarti X barnya kita cari dulu. F dikali X-nya berapa sih jumlahnya? Fx-nya itu adalah 2250. Penjumlahan yang X1 dikurang XI dikurang FI gitu ya. Itu hasilnya adalah 2250 per 100. Yang dimana kita di datanya itu kita jumlahin dulu ya.
yang di data Excelnya yang sudah saya tampilkan juga di layar, di jumlah ya. Berarti X1 dikalikan F1 adalah 138 di jumlah ke bawah, jadi hasilnya 2250. Jadi 2250, jadi X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F sama dengan X bar sama dengan 2250 per 100 sama dengan 22,5 hasilnya. Lalu kita cari nih S min X bar, berarti 11,5 dikurang 22,5, maka hasilnya min 11 yang kita taruh di Excel. Jadi X I min X bar sama dengan min 11 kita taruh di data Excelnya ya. Data Excel juga sudah ditampilkan dengan perhitungan-perhitungannya ya. Jadi itu dilanjutkan ke bawah dengan rumus yang sama, jadi X min X bar sama dengan 15,5 dikurang 22,5 sama dengan min 7, dilanjut sampai X yang paling bawah ya, 39,5 dikurang 22,5 sama dengan 17. Lalu kita cari dulu nih X min X bar kuadratnya. Berarti kan ya kita cari X min X bar tadi berapa? Min 7 kita carikan ya. Min 7 kita pangkatkan berarti sama dengan 49. Nah, kita masukkan ke dalam data Excel yang tadi biar berurut ya. Data Excel sudah terpampang ya di layar. Nah, lalu yang kedua kita cari F X dikurang X bar kuadrat. Berarti 12 dikali min 121 sama dengan 1452. 12, 26 itu dapatnya dari hasil di mana kan bisa lihat di data nasabah atau data yang di Excel yang tadi sudah kami jelaskan juga. Nah, lalu ke bawah kita tentukan juga nih nilai varian data berkelompok karena jumlah sampel atau jumlah peminjam adalah 100. Maka menggunakan formula untuk data besar N lebih besar dari 30 dan menggunakan metode biasa untuk menghitung variansnya. S kuadrat ngitung varians dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat per N. Berarti kita masukkan juga nih S kuadratnya sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat. Kita cari dulu sigma F X min X bar kuadrat itu berapa hasilnya di data Excel tadi ya. Itu F dikali X1 min X bar kuadrat itu penjumlahan. Berarti 7532. Berarti 7532 per 100 sama dengan 75,2. Jadi nilai variansnya adalah 75,2. Lalu kita cari simpangan bakunya adalah kuadrat positif dari varian. Maka S sama dengan kuadrat varians, S sama dengan 75,2, S sama dengan kuadrat 75,2, berarti S sama dengan 8,6787. Jadi nilai simpangan bakunya adalah 8,6787. Lalu yang ke C, hitunglah tingkat squeness kemiringan dan tingkat kurtosis keruncingan. Diketahui X barnya sama dengan 22,5. S-nya tadi ya simpangan bakunya adalah 8,6787. Berarti S K sama dengan A3 ke bawah ya. Sama dengan X sigma F dikali X min X bar pangkat 3 per NS pangkat 3. Yang artinya kita tinggal masukkan nih. SK A3 sama dengan min 738 per 100 kali 8,6787 pangkat 3 sama dengan min 738 di per 100 juga dikali 86787 pangkat 3 sama dengan min 738 per 65367 sama dengan min 11,29. Berarti nilai dari SK nya adalah min 11,29. Tingkat kurtosisnya ini tadi kita ketahui ya, squeness kemiringannya. Kalau tingkat kurtosisnya diketahui X barnya sama dengan 22,5, S nya 8,6787. Berarti K nya sigma F dikali X min X bar pangkat 4 per NS pangkat 4. Berarti masukin angkanya nih, sigma F dikali X min X bar pangkat 4 itu dapetnya dari mana sih? Dari hasil yang ada di tabel tersebut yang kita sudah kalikan 4 ya, pangkat 4-in. Berarti 29, 12, 19.
masukin ke dalam sini juga ya, ke dalam rumus yang tadi. Berarti A4 sama dengan 29, 12, 19 per 100 NS ya. N itu kan dari yang tadi jumlah frekuensi atau jumlah nasabahnya. 100 dikali S-nya berapa? 8,6787 pangkat 4. Berarti A4-nya kurtosisnya sama dengan 29, 12, 19 per 567,308 sama dengan K adalah 513,33 gitu. Nah, kita juga untuk gambarkan dan jelaskan grafiknya. Dimulai dengan menentukan pusatnya, nilai pusat, min, median, dan modusnya. Berarti kan kalau min X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma frekuensi, sigma F. Minnya sama dengan berapa? 2250 per 100. Minnya sama dengan 22,50. Lalu mediannya, kita cari dulu nih letak median, rumusnya sama dengan setengah M, berarti setengah dikali 100 sama dengan 50. Berarti dari data tabel di atas, maka LO-nya yang sudah saya lihat ya, tadi data tabelnya sama dengan 22, CI-nya 14. Frekuensi kumulatif sebelum letak median. Sebelum letak mediannya berapa? 57. Frekuensi tetap mediannya 10. Jadi mediannya LO plus CI setengah N dikurang F kum sama dengan FE sama dengan 22 ditambah 14, 50 dikurangi 57 per 14. Berarti sama dengan 20 plus dikali min 7. Jadi mediannya sama dengan 13. Lalu modusnya diambil dari frekuensi terbanyak 26. Maka didapatkan nilai LMO-nya sama dengan 18, CI-nya sama dengan 26. D1-nya selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Berarti 26 dikurang 12 sama dengan 14. D1-nya selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya, berarti 26 dikurang 19 sampai dengan 7. Berarti modusnya LMO plus D1 per D1 plus D2 dikali CI, berarti 18 plus 14 per 14 tambah 7 kali 26 sama dengan 18 ditambah 17,42 sama dengan 3542. Jadi minnya 22,50, median 13, modus 35,42. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, gambar grafiknya akan seperti ini ya, yang di atas atau di layar. Nah, dengan nasabah, data pinjaman bank di Jakarta, dan jumlah pinjaman. Yang menyimpulkan atau bisa disimpulkan pada grafik di atas adalah pada grafik sesuai dengan perhitungan skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau keruncingan, data miring ke kanan ke arah positif dan bentuk kurva pelatik kurtik, sehingga data terdistribusi agak merata. Jadi pada jumlah pinjaman 14 sampai 17, jumlah nasabahnya terbanyak yaitu sebesar 26 nasabah. Dan hal ini menunjukkan tidak adanya nasabah pada pinjaman yang ekstrim. Seperti itu. Terima kasih.